Pemirsa, distribusi air bersih PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak dikeluhkan warga tak mengalir dan berlumpur. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono usai meninjau instalasi pengolahan air mengatakan kondisi air sungai Kapuas yang mulai surut dan meningkatnya kadar garam menyebabkan produksi air bersih di Kota Pontianak tidak maksimal. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau instalasi pengolahan air atau IPA yang ada di PDAM Tirta Katulistiwa Rabu pagi kemarin 2 Agustus 2023 untuk melihat langsung permasalahan yang menyebabkan terganggunya distribusi air bersih ke rumah-rumah pelanggan, mulai dari tidak mengalirnya air, tekanan air yang kecil, hingga air keruh yang beberapa waktu terakhir banyak dikeluhkan masyarakat. Setelah dilakukan pengecekan, Edi menyebut kondisi air sungai Kapuas yang mulai surut dan meningkatnya kadar garam menyebabkan produksi air bersih di Kota Pontianak yang dikelola Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa tidak maksimal. Tak hanya itu, kondisi kian diperparah dengan adanya pipa-pipa yang mudah pecah sehingga pihaknya mengimbau seluruh masyarakat untuk membantu dengan tidak merusak jaringan air PDAM, menghemat penggunaan air serta mulai menampung air sebagai cadangan persediaan. Pelanggan banyak, mau tidak mau tekanan berbesar supaya nyampe ke rumah-rumah penduduk dan keras gitu. Karena begitu tekanan dinaikkan, pecah gitu, banyak nggak kuat. Nah, ini yang harus kita ganti nanti ke depan yang baru dengan investasi cukup besar. Hitungan BDM ini nanti ada investasi BDM ada kurang lebih 140 miliar, termasuk membangun intek 3. Terus kalau yang lumpur itu bisa jadi adalah intek yang di Kayu Manis, di Rujo, itu udah tua, lebih dari 20 tahun. Itu juga ada kerusakan-kerusakan. Terus selanjutnya yang pipa pecah itu, waktu pipa pecah diperbaiki. Nah ini kan air tidak ngalir, masyarakat kadang-kadang jedot sehingga lumpur seperti termasuk. Jadi ini harus dikuras sebenarnya, dikuras dulu, dibersihkan baru dialir. Surutnya permukaan air menyebabkan PDAM menghentikan sementara produksi hingga air pasang. Namun demikian, saat air mulai pasang, kadar garam air juga meningkat akibat intrusi air laut, sedangkan air dari waduk Penepat yang jaraknya 24 km dari PDAM kapasitasnya tidak memadai. Untuk itu, sebagai alternatif bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dikarenakan air PDAM tidak lancar, bisa mengambil air langsung ke PDAM secara gratis, yakni dengan dikoordinir oleh RT setempat dan mengirimkan surat permohonan air bersih. Hendra Pontipi memberitakan. 3 tokoh mulai mencuat namanya sebagai calon PJ Gubernur Kalbar di kalangan Dewan Provinsi. 3 orang itu diantaranya Sekda Kalbar Harrison, Rektor Untan Garuda Wiko, dan mantan Kepala BIN Daerah Kalbar Heru Istiono. Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalbar menjelaskan DPRD akan segera membahas usulan PJ Gubernur itu dalam waktu dekat. Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Sutarmiji Ria Nursan akan berakhir pada tanggal 5 September tahun 2023 ini. Setelah berakhir, kepemimpinan Pemprov Kalbar pun akan digantikan oleh pejabat gubernur melalui mekanisme yang berlaku. Hingga Kamis 19 Juli 2023 kemarin, ada 3 nama calon PJ Gubernur Kalbar yang mencuat di kalangan Dewan Provinsi untuk diusulkan ke Kemendagri. Pertama, dari kalangan birokrat, ada nama Sekda Kalbar saat ini yaitu Dr. Harrison. Kedua, dari kalangan akademisi, ada nama Rektor Untan saat ini yaitu Profesor Garuda Wiko. Dan yang ketiga ada dari kalangan TNI Polri, yakni mantan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalbar Heru Istiono. Ketua fraksi Partai Nasdem di DPRD Provinsi Kalbar, Michael Yan pun menjelaskan bahwa DPRD akan segera membahas usulan PJ Gubernur itu dalam waktu dekat. Kita sudah putuskan 1 fraksi 2 orang, 3 administratif aja. Oke, lebih lanjut. Kapan mulai bekerja? Timnya itu? Ya segera mungkin lah nanti agendanya. Bang kalau nengok-nengok ini peluang pejabat Kalbar yang bisa jadi ini selain Sekda, Pak. Ya selama ini kan kemarin kan PJ diisi dari Kemendagri. Ya kan nanti yang memutuskan ke Presiden. Kita harus percaya yang memutuskan Presiden bahwa sesuai mekanisme DPRD Provinsi kan bisa mengajukan 3 nama. Ya. Tapi jangan lupa bahwa itu tidak mutlak karena kementerian juga mengajukan 3 nama. Sehingga dari situ usulan yang ada ini tentunya akan menjadi masukan bagi Presiden dalam menentukan. Sekali lagi bahwa ini semua keputusan di tangan Presiden. Menurut Michael, keputusan mutlak mengenai siapa yang akan menjadi PJ Gubernur Kalbar ada pada Presiden, sedangkan DPRD hanya sifatnya bisa mengusulkan ke Kemendagri.
Sementara itu, Kemendagri pun juga bisa mengusulkan nama lain selain usulan yang ada DPRD. Michael berharap siapapun yang nantinya ditunjuk menjadi PJ Gubernur memahami betul sistem kerja kepemerintahan dan bisa bekerja sama dengan legislatif sebab masa jabatan yang akan dilaksanakan PJ Gubernur menurutnya cukup lama, yakni sekitar 1,5 tahun. Apalagi jika orang tersebut merupakan putra daerah asal Kalbar sendiri yang juga memenuhi ketentuan dan persyaratan administrasi. Ya, kita berharap bahwa PJ ini pertama dari sisi administratif memenuhi, karena ini pejabat eselon 1. Yang kedua, mengerti tentang demografi dan tahulah tentang kondisi real di Kalimantan Barat. Dan hal ini sepaling bagus kan berarti orang-orang yang pernah menjabat di Kalimantan Barat itu sendiri. Baik itu waktu masih eselon di bawahnya ataupun sampai di pusat. Lebih baik yang mengerti lah. Dan yang ketiga, kita juga berharap yang bisa bekerja sama dengan DPRD. Karena bagaimanapun pemerintahan daerah ini kan terdiri daripada gubernur dan DPRD. Kita harapkan seperti itu. Adapun dari kalangan TNI Polri, Michael mengatakan sesuai ketentuan memang bisa menjadi PJ Gubernur, namun dengan syarat orang tersebut mesti setara eselon 1 dan pindah ke jabatan struktural. Karena berdasarkan putusan MK, anggota TNI Polri tidak aktif secara fungsional di institusi induknya, boleh ditugaskan di institusi atau birokrasi lain seperti menjadi pejabat kepala daerah. Anwar Pontipi memberitakan.